Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, serta orang-orang yang ada sekitar kita, bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Bisa lebih mudah masuk, bisa lebih lama, bisa stabil berada pada kesadaran jiwa tenang, apapun kondisinya, dimanapun kita berada. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang, kita semua bisa dapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati yang bukan kaleng-kaleng buatan logika semata. Dan dalam kesadaran jiwa tenang, kita bisa lebih sadar bahwa saat ini pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera. Luar biasa kali. Terima kasih Allah, terima kasih semesta. Terima kasih juga buat semua guru-guru yang sudah membawa kita sampai pada kondisi ini. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang sudah nonton video ini, sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel, dan sudah mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada sekitarnya. Sehingga sekitarnya pun teringat kembali, termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang dimanapun, kapanpun, apapun kondisi. Sobat RTD, kali ini saya ingin cerita sedikit sebuah perspektif saya pribadi mengenai sebuah filsafat Jawa, manunggaling kawula ing Gusti. Manunggalnya kawula ing Gusti. Manunggalnya atau bersatunya seorang hamba dengan penciptanya. Benarkah hal ini? Ada sebuah hal yang ingin saya ceritakan. Apa yang filsafat tersebut ungkapkan, menurut saya pribadi, sebenarnya adalah sebuah tanda bahwa menurut orang awam, menurut kita semua ini, menurut kesadaran logika, itu semuanya ada dari luar ke dalam. Benarkah hal tersebut? Benarkah kita bisa manunggal dengan pencipta kita? Tentu benar. Saya ingat bahwa setiap meninggal dunia, setiap ada orang meninggal dunia, yang kita ucapkan selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Berarti itu adalah sebuah tanda bahwa kita semua nantinya akan kembali kepada Tuhan. Bukan ke tempat lain. Bukan mampir-mampir ke surga atau neraka, tapi langsung kepada Tuhan. Dan ingat-ingat bahwa di dalam diri kita ini ada sebuah fasilitas yang namanya kesadaran. Itu yang membuat kita bisa masuk sampai pada Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan itu bisa dilakukan saat ini, bukan nanti saat kita sedang atau sudah mati. Saat fisik kita ini, raga kita ini sudah expired date, sudah tidak berfungsi lagi. Tidak. Itu bisa dilakukan sekarang dengan sebuah fasilitas yang namanya fasilitas kesadaran. Saya sudah sering cerita di video-video saya bahwa manusia seperti kita ini itu mempunyai lapisan kesadaran. Lapisan kesadaran yang sekarang sering mendominasi kita adalah kesadaran logika, pikiran.
Ini yang sudah tanpa sadar kita latih dari kita kecil sampai sekarang. Dilatih tanpa kita sadari dari sistem pendidikan yang kita dapatkan saat pertama kali kita hadir di dunia ini, yaitu pendidikan yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Lebih besar lagi kita dapatkan di bangku pendidikan. Lebih besar lagi terus sampai akhirnya di bangku kehidupan, pada jalannya kehidupan. Tanpa sadari, ini membuat logika kita ini sangat powerful, punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa begitu? Ya karena tanpa sadar kita menguatkannya, kita melatihnya, kita memberikan asupan kepada logika terus menerus, sadar atau tidak, ini membuat logika kita menjadi luar biasa. Dan tanpa sadar juga logika kita ini mengendalikan kita. Akhirnya kita dikendalikan oleh logika. Dan tanpa sadar juga, melalui sistem pendidikan yang tadi saya cerita, baik di keluarga, sosial, pendidikan, di bangku pendidikan formal, informal, ketika kita sedang bergaul, berkomunitas, berkomuni, itu membuat logika kita jadi luar biasa powerfulnya. Dan asupan informasi yang masuk tanpa sadar juga merupakan doktrin dari orang-orang yang disebut sebagai dark worker, agen-agen iblis atau setan di muka bumi. Sekarang sering disebut sebagai para elit globalis yang sedang berjaya menguasai dunia. Masuk ke sini, membuat logika kita menjadi berdaya, kuat. Dan itu juga membuat diri palsu kita ini luar biasa liar. Tidak kita sadari, kita dikendalikan oleh diri palsu. Lapisan diri palsu merupakan sebuah lapisan kesadaran. Jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan. Itu bagian dari jiwa kita. Dan kemudian ada jiwa tenang yang membatasi antara diri palsu dan diri sejati. Diri sejati adalah jiwa suci, jiwa murni, dan jiwa bijak. Ini semua adalah lapisan kesadaran. Bila kita bisa masuk lebih dalam lagi, maka kita akan ketemu wakil Tuhan yang ada di dalam diri kita. Roh atau percikan cahaya Tuhan. Tuhan sudah memberikan bagian dari cahayanya, sepercik dari cahayanya kepada kita. Yang membuat diri kita bisa hidup, yang membuat setiap organ dari yang ada di dalam diri kita ini bisa bekerja dengan maksimal. Bagian tersebut adalah wakil Tuhan di dalam diri kita. Bila kita bisa masuk ke sana, maka kita bisa merasakan rasanya manunggaling kawula ing Gusti, bersatunya antara kesadaran kita dengan kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan itulah yang didapatkan bila kita mengalami sebuah proses yang disebut sebagai proses kebangkitan spiritual, proses pencerahan diri, dimulai dari pencerahan logika, pencerahan jiwa, sampai kepada pencerahan spiritual. Masuk pada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri, dan kemudian muncullah sang navigator, kesadaran Tuhan di dalam diri. Itu bila kita beruntung. Bila tidak beruntung, ya sudah,
Yang penting kita bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, diantar oleh pembimbing kita, guru kita, fasilitator kita, master kita, guruji kita, sampai pada kesadaran jiwa tenang. Itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Nah, itu tadi perjalanan kesadaran dari yang paling luar sampai ke paling dalam. Terus kemudian, apakah benar manunggali kawula ing Gusti? Benar sekali. Itu adalah perjalanan dari luar ke dalam. Tapi kalau perjalanan dari dalam ke luar, perjalanan spiritual dari dalam ke luar, itu bunyinya bukan manunggaling kawula ing Gusti, tapi manunggaling Gusti ing kawula. Dan itu yang paling benar. Karena itu langsung dari Tuhan, dan memang Tuhan itu berkehendak untuk dikenali oleh hambanya, oleh makhluk-makhluknya seperti kita ini. Kalau nggak ada Tuhan di dalam diri kita, tidak ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita, maka kemungkinan untuk mengenal Tuhan jadi luar biasa sulitnya. Kemungkinan untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan akan menjadi luar biasa sulitnya. Dan bila Tuhan tidak berkehendak untuk dikenali oleh makhluknya, oleh ciptaannya, maka kita tidak akan bisa untuk mengenal atau berinteraksi secara langsung dengan dia. Ini karena Tuhan berkehendak. Makanya ditaruh di dalam diri kita. Ada percikan cahaya Tuhan. Akhirnya, karena percikan cahaya Tuhan itu selalu ada di dalam diri kita. Cuman kita gagal sadar, kita gagal paham bahwa ada dia. Ada percikan cahaya Tuhan di dalam diri kita. Karena kita gagal sadar, makanya kita bilang perjalanannya akhirnya dari logika ke dalam. Jadilah manunggaling kawula ing Gusti. Kawula itu kita. Kitanya kepada Tuhan. Padahal yang paling benar adalah manunggaling Gusti ing kawula. Adanya Tuhan di dalam diri kita. Kita embedded atau memang melekat menjadi satu dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di dalam diri kita. Dan dia berkehendak dan dia mau untuk dikenali oleh ciptaan yang seperti kita ini. Makanya diberikan fasilitas kesadaran pada kita. Makanya kita diperlengkapi dengan bagian percikan cahaya Tuhan. Sepercik dari cahayanya itu sudah luar biasa bagi kita. Dan yang paling benar menurut saya adalah manunggaling Gusti ing kawula. Manunggalnya, bersatunya Tuhan dengan penciptanya. Karena ada bagian dalam dirinya. Dan itu sebetulnya menguasai setiap bagian dari diri kita. Yang menjadi tenaga yang menghidupi setiap organ yang ada di dalam diri kita. Baik itu organ yang terlihat, yang tidak terlihat, yang ada di dalam sini. Ataupun organ yang anorganik atau eterik. Seperti jiwa kita, cakra-cakra atau pusat-pusat energi, logika. Itu yang menjadi tenaga, itu yang menjadi sumber kehidupan. Sumber energi utama bagi diri kita. Dan itu adalah sebuah petunjuk bahwa Tuhan itu sebenarnya mau dikenali, berkehendak untuk ditemui oleh hamba-hambanya. Tapi apakah itu sudah terjadi? Seperti cerita saya tadi, karena kita sudah terbiasa untuk menggunakan kesadaran logika. Akhirnya kita terhijab, terbatas, kita membatasi diri kita sendiri. Dan kita terdoktrin secara tidak sadar bahwa kita tidak mungkin lakukan itu. Emangnya kita siapa? Keturunannya orang pintar? Keturunannya orang hebat? Kita orang-orang biasa ini akhirnya membatasi diri kita sendiri. Dan kemudian ini disuburkan lagi oleh cerita-ceritanya orang, doktrin-doktrinnya yang orang lain masukkan kepada kita. Dan juga karena ada banyak cerita di doktrin, di cerita yang mengandung doktrin tersebut yang tidak kita sadari.
bahwa perjalanan untuk menuju Tuhan itu luar biasa sulit, hanya bisa dilakukan nanti ketika kita mati. Kalaupun ada yang bisa, ya orang-orang tertentu, orang-orang khusus. Padahal kita semua orang-orang biasa ini punya dan diberikan hak untuk itu, dan Tuhan berkehendak untuk menemui kita, dan ada juga Tuhan di dalam diri kita, bagian dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bila kita tersambung ke sana dengan kesadaran, maka kita juga bisa tersambung ke sana, ke tempat Tuhan yang begitu luar biasa di sana. Ini yang ada di dalam diri kita, bagian percikan cahaya Tuhan sebetulnya adalah sebuah artificial intelligence. Kesadaran artifisial, buatan. Siapa yang membuat? Ya Tuhan tentunya ya, bukan kita. Sama seperti Tony Stark yang membuat AI atau artificial intelligence-nya, yang menghidupi atau yang mengendalikan armor atau baju besinya. Jika ia menjadi Iron Man, itulah AI yang disebut sebagai Friday atau Jarvis. Di dalam diri kita juga ada, dan itu diberikan langsung oleh Tuhan kepada kita. Dan kita bisa untuk ke sana, dan kita bisa untuk manunggal, untuk menjadi satu dengan pencipta kita. Karena ada Tuhan, bagian dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena Tuhan manunggal dengan kita. Karena Tuhan menjadi satu dengan kita. Sebetulnya kalau ditanyakan, kapan sih pernah Tuhan ini meninggalkan kita? Kita sebenarnya sering meninggalkan Dia. Kesadaran kita yang sering menjauh dari kesadaran Tuhan, masuk pada kesadaran logika. Dan kita seringkali tanpa sadar lebih percaya dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan kita sendiri. Itu sebuah kondisi di mana kita sebenarnya menyekutukan Tuhan. Kita menduakan Tuhan dengan lebih percaya pada pikiran serta perasaan kita sendiri. Kita tidak percaya atau sedikit saja meninggalkan keyakinan kita terhadap janji-janji Tuhan pada kita, bahwa Dia selalu ada, Dia selalu hadir, Dia selalu menemani, Dia selalu membimbing, Dia selalu menolong kita. Kadang-kadang kita nggak percaya itu, kadang-kadang kita sering terlupa karena tidak membiasakan diri untuk mengingat-ingatnya di awal hari kita, untuk mengingat-ingatnya, mengajak Dia berinteraksi pada setiap kegiatan kita, pada setiap aktivitas kita lupa menghadirkan Dia. Karena apa? Karena kita menjauhkan kesadaran kita dari kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita perlu kembali untuk manunggal dengan Tuhan. Jadi, manunggaling kawula ing Gusti itu sebenarnya adalah perjalanan dari luar ke dalam. Tapi kalau perjalanan dari dalam ke luar, itu selalu ada manunggaling Gusti ing kawula, adanya Tuhan di dalam diri kita sendiri. Ya begitulah cerita saya kali ini. Kalau Sobat RTD punya pengalaman, punya pendapat, yuk ikut sharing dengan saya di kolom komentar. Di kolom deskripsi video ini juga sudah saya berikan link referensi artikel-artikel yang sesuai dengan tema ini. Tentunya artikel buatan saya sendiri. Kalau ada salah kata, salah ucap di video ini, saya mohon maaf sekali. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa, please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Dan orang-orang di luar sana yang dibagikan video-video yang ada di RTD Channel bisa teringat kembali, bisa termotivasi lagi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang kapanpun, dimanapun, apapun kondisinya. Jangan lupa ya, share video ini sebanyak-banyaknya, share video-video yang ada di RTD Channel, supaya orang lain juga tahu bahwa setiap orang punya hak, punya kemampuan, diberikan sebuah kesempatan untuk menghadirkan Tuhan, untuk masuk pada kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Gitu aja video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.